Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian yang kangen dengan genre survival? Nih, Sakahyang siapkan film yang menarik, dimana film ini berjudul Never Let Go 2024, dimana film yang cukup anyar ini mengisahkan sebuah keluarga yang harus selalu terikat dengan sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Berry yang tinggal dalam sebuah kabin di tengah hutan. Mendengar suara kodok, ia yang membutuhkan persediaan makanan berniat untuk menangkapnya. My God, rupanya suara itu hanyalah tipu muslihat dari sosok iblis yang berusaha menyentuhnya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pura-pura nggak tahu dulu. Beberapa saat kemudian, Berry pun membangunkan kedua anaknya yang masih molor bersama acu kesayangannya. Lantas, si kakak bernama Samuel langsung push up sebelum menjalani aktivitas. Tak cuman itu, ia pun mengingatkan adiknya yang bernama Nolan, di mana satu sentuhan saja dari si iblis bisa berakibat fatal. Namun semua itu tidak akan terjadi jika kita masih terhubung dengan rumah ini. Dan seperti yang kita tahu, mereka yang akan meluting terlihat mengaitkan tubuh mereka dengan tali yang terhubung dengan rumah ini, karena mereka percaya hal tersebut akan menangkal pengaruh iblis yang berusaha memangsa keluarga mereka. Lantas sebelum berangkat, mereka pun bersumpah untuk tidak pernah melepaskan tali ini apapun yang terjadi. Something evil. Terlihat mereka pun senang saat mendapatkan Sandy untuk cadangan makanan, dan kini mereka terlihat berusaha mencari cadangan lainnya sebelum musim dingin tiba. Sementara itu, Nolan pun kesal saat talinya kependekan. Padahal ada satu telur bagus tergeletak di hadapannya. Dirasa tak ada cara lain, Nolan pun berniat melepaskan tali. Namun di saat itu pula, Samuel pun datang dan mencegah tindakan bodoh adiknya ini, karena bisa saja itu merupakan jebakan si iblis. Setelah mengingatkan Nolan yang gegabah, Samuel mengajaknya untuk kembali. Namun di tengah perjalanan, mereka terlihat adu bacot hingga Nolan tak bisa menahan kekesalannya. Eta si goodbye. Akibat ulah Nolan, Samuel pun terjatuh ke gawir dengan tali yang terlepas. Sementara itu, Berry yang mendengar peluit darurat langsung panik dan bergegas mencari keberadaan anaknya.
Untung saja si ibu yang datang berhasil mengamankan kedua anaknya dengan tali yang dilingkarkan ke tubuh mereka. On your knees. I need to be sure. Touch the wood. Hands on the cellar. Sekembalinya ke kabin, Barry yang takut kedua anaknya dipengaruhi iblis meminta mereka berdoa di atas kayu keramat. O blessed house of ancient and never Rome, heaven is here. Setelah memastikan kedua anaknya terbebas dari hasutan iblis, Barry pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah penyesalan, Nolan berkata jika Samuel terjatuh akibat dirinya terhasut iblis. Mendengar hal itu, Barry berkata jika hal tersebut merupakan tipu muslihat si iblis untuk membuat kita saling melukai satu sama lain. Lantas sambil diobati, Samuel menanyakan bagaimana wujud iblis itu. Lantas Barry berkata jika kini si iblis menyerupai bentuk si nenek, namun dengan lidah yang seperti ular. Rupanya selama ini kedua anaknya tidak pernah melihat wujud si iblis yang ibunya katakan dan hanya mendengar suaranya saja. Like you tried to scare my mama before. Di malam harinya, sambil makan malam, Barry pun menceritakan pengalamannya ketika dihasut si iblis, di mana pada saat itu Barry yang sedang berburu tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis yang meminta tolong setelah kakinya terjebak di sebuah lubang. Scream. Akan tetapi Barry tidak menolongnya karena menganggap wanita itu hanyalah tipu muslihat si iblis agar dirinya melepaskan tali. Hingga dengan seiring berjalannya waktu, si iblis berusaha membuat Barry menyesal dengan memperlihatkan jasad si kewes yang mulai membusuk hingga menjadi tangkurak. Si ibu pun kembali mengingatkan jika iblis itu benar-benar sabar dan manipulatif, di mana satu sentuhan saja tanpa tali semuanya akan berakhir. Never let it go. Singkat waktu, Nolan pun baru selesai berdoa dalam sebuah basement kecil yang mereka anggap suci. Si ibu pun mengingatkan jika kayu tua yang si nenek gunakan untuk membuat kabin akan terus menjaga mereka dari hasutan si iblis. Setelah Nolan selesai, Samuel pun diminta untuk melakukannya. Lose us completely. Never mind how. Di tengah malam, Barry yang sedang nongkrong tiba-tiba ditemui oleh si iblis yang menyerupai mendiang suaminya. Sambil terus menghasut, si iblis berkata jika cepat atau lambat Barry akan putus asa dan kelaparan akan membuat Barry memakan kedua anaknya sendiri. I'm gonna make you eat your babies. Don't! Di keesokan harinya, Barry dan Nolan terlihat mempersiapkan tanaman di rumah kaca untuk perbekalan musim dingin yang sebentar lagi akan datang. Sambil berjalan kembali ke rumah, Nolan yang kepo menanyakan apakah di luaran sana masih ada orang yang masih selamat. Namun si ibu menegaskan, jika semua orang di dunia ini sudah mati dan kitalah satu-satunya orang yang masih hidup, maka dari itu, si iblis terus mengincar mereka agar seluruh manusia binasa dari muka bumi. Wife and 2 children. A girl called Gretel. Once when his daily bread. Come of us. And we can eat ourselves. We will lead them away. And there make them a fire. And then we will go to our work. And we shall be freed from them. It's a new moon. Right, Mama? Singkat cerita, 2 bulan kemudian, di penghujung musim dingin, Barry pun mulai khawatir dengan keadaan keluarganya karena kini persediaan makanan sudah habis dan musim dingin masih berlangsung. Namun meskipun begitu, Barry berusaha tegar sambil memeluk kedua anaknya. Saat sedang mandi, Barry pun kaget dengan Nolan yang lagi-lagi mengalami tidur berjalan. Lantas ia pun langsung memasangkan gelang kaki agar Nolan terbangun ketika mengalami hal itu lagi. Di keesokan harinya, Barry berencana memanjangkan tali guna mencari hewan yang mungkin saja sudah muncul. Harapan pun muncul setelah mendengar suara burung gagak. Menyadari hal ini hanyalah halu, Barry berusaha menguatkan mental.
Sontak ia pun kesal saat perburuannya selalu digagalkan oleh si iblis. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, terpaksa ia pun membawa kulit pohon jengkol untuk dijadikan keripik. Meskipun alot dan keras, mereka yang kehabisan makanan terpaksa harus memakannya dan merasakan hidup seperti rayap. Singkat waktu, Nolan yang sedang mencari kulit pohon jengkol tiba-tiba saja merasakan sesuatu. Lalu tiba-tiba rupanya hanya mimpi sambil berjalan. Sontak ia pun panik saat menyadari dirinya tanpa tali. Oh, blessed house of ancient wood. Namun untungnya si ibu keburu datang sebelum si iblis menyentuhnya. Nolan pun langsung disucikan dalam basement suci. Singkat waktu, Barry yang kebingungan berniat membicarakan sesuatu, di mana saat ini kita sedang dalam masa kesulitan mencari makanan setelah melewati musim dingin, dan bisa saja kita akan mati kelaparan dalam 1 minggu ke depan jika tidak mendapat makanan yang bergizi. Maka dari itu, Barry mempunyai sebuah rencana untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara mengolah daging acu kesayangan Nolan. Mendengar hal itu, jelas saja Nolan menolak. Ia pun menyarankan untuk kita keluar saja dari hutan ini karena ia yakin jika di dunia ini masih ada orang yang masih selamat. Lantas Barry menegaskan jika di luaran sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain iblis yang berusaha mengincar keluarga kita. Hingga di tengah cekcok hebat, Nolan yang kecewa langsung pergi bersama si Acu. Di rumah kaca, Barry pun berterima kasih pada si Acu setelah selama ini ia terus melindungi keluarganya. Dan kini ia pun terpaksa harus menjadikannya sebagai makanan. Dan sungguh tanpa diduga si Acu ini seolah mengerti dan duduk dengan pasrah, seakan-akan dirinya sudah siap asalkan keluarga Barry bisa hidup. Namun di saat itu pula, tiba-tiba Nolan datang dan berkata jika iblis yang ibunya katakan itu tidak nyata. Eta budak cowboy! Demi menyelamatkan si Acu, Nolan pun nekat memotong tali penghubung dan mengurung si ibu dalam rumah kaca. Di tengah kepanikan, si ibu meminta Nolan untuk membuka pintu karena jika iblis itu sampai menguasai tubuhnya, Barry akan dipaksa untuk menghabisi kedua anaknya. Di saat itu pula, si iblis pun senang karena kini ia akan menuntaskan tugasnya. Akan tetapi, Barry yang tak ingin dirasuki iblis nekat melakukan sesuatu. My God! Barry yang takut tubuhnya dikuasai si iblis memutuskan untuk mendiskon usia. Dan betapa syoknya Samuel saat mendapati ibunya sudah tewas. Di saat itu pula, Nolan yang menyesal hanya bisa terdiam dan kembali memasangkan tali penghubung ke tubuhnya. Beberapa hari kemudian, si Acu terlihat ketakutan dan tidak menggubris panggilan Nolan setelah kematian si ibu. Beberapa saat kemudian, Samuel terlihat ripuh bak orang sakit tipes setelah berhari-hari tidak mendapatkan nutrisi makanan. Lantas, Nolan langsung mengajaknya berdoa. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan Samuel mokad sebagai bentuk penebusan dosanya pada si ibu. Hingga di keesokan harinya, Nolan berniat pergi sejauh mungkin dengan memperpanjang tali guna mencari pertolongan. Setelah jauh apruk-aprukan, Nolan yang tiba di jalan raya berusaha memanggil bantuan. Akan tetapi karena jalan kabupaten jadinya begitu sepi.
Hingga sekembalinya ke kabin, Nolan pun kaget saat diikuti oleh seorang pendaki bernama Chole. Lalu Chole berkata jika sebelumnya ia mendengar teriakan Nolan yang meminta tolong. Lantas Nolan berkata, jika saat ini aku dan kakakku kelaparan dan membutuhkan makanan. Mendengar hal itu, Chole yang merasa iba dengan senang hati akan memberikan perbekalannya. Namun di tengah obrolan, sontak mereka pun kaget saat melihat Samuel menodongkan crossbow pada Chole. Dengan mata yang teler seperti bocah Aibon, Samuel menganggap jika Chole adalah iblis yang berusaha melakukan tipu muslihat. Di saat itu pula, Nolan berusaha mencegah tindakan gila kakaknya. Lantas, ia pun meminta Chole untuk pergi saja. She's gone. Eta si goblok. Samuel yang bengal malah menembak Chole yang berniat mulia. Merasa penasaran, Nolan bergegas mengikutinya. Namun bukannya menolong, Nolan malah berusaha merebut tas milik pendaki ini. Akhirnya, Chole pun harus meninggoy setelah berurusan dengan dua bocil kematian. Sesaat kemudian, Nolan terlihat hejo saat mendapati banyak makanan di tas milik Chole. Saat Samuel datang, Nolan berkata jika makanan ini pemberian pendaki yang kau habisi. Namun Samuel tetap bersikeras dan menganggap jika Chole adalah sosok iblis. Hingga di tengah adu bacot, Nolan merasa yakin jika masih ada orang lain di dunia ini dan masih belum punah seperti yang si ibu katakan. Lantas ketika disuruh makan, Samuel yang soiyeh tetap menolaknya. Ia pun memilih untuk modar daripada memakan makanan itu. Singkat waktu di malam harinya, Samuel kesulitan tidur akibat mengalami salatri yang ekstrim. Lantas, ia yang melihat Nolan tidur berniat melakukan sesuatu. Dasar budak kuboy. Samuel yang tidak kuat menahan salatri harus menelan ludahnya sendiri dengan memakan perbekalan milik Chole. Hingga setelah kenyang, Samuel yang menemukan foto Chole bersama putrinya terlihat menyesali perbuatannya. Saat malam semakin larut, Samuel yang pelangap-pelongo seperti melihat penampakan ibunya di dalam rumah kaca. Hello? Di tengah keheranan, tiba-tiba datang bocil cantik yang mencari ayahnya. Rupanya bocil lucu bernama Karen ini merupakan anaknya dari Chole. Lantas Samuel yang merasa menyesal meminta maaf karena telah hilap menghabisi Chole. Mendengar hal itu, sontak Karen pun syok parah dan menganggap Samuel adalah bocil kopet. No, wait! I thought he was the evil! Saat tali mentok, kini Samuel yang percaya masih ada manusia lain langsung melepaskan talinya dan meyakinkan diri jika iblis itu tidak ada. Ternyata kisah iblis ini bukanlah heos belaka, melainkan si iblis hanya mengincar keluarga Sam saja. Sementara di kabin, Nolan yang terbangun heran saat melihat tali milik Samuel pergi ke arah hutan.
Mendengar suara kakaknya di hutan, Nolan pun bergegas mencarinya. Namun setelah cukup jauh dari kabin, tiba-tiba menyadari talinya dipotong, Nolan pun bergegas kembali ke kabin. Dirasa kakaknya bertingkah aneh, Nolan yang penasaran berniat mencarinya. Sam? Dirasa ada yang tak beres, Nolan berusaha mengajak Samuel untuk berdoa. Betapa syoknya Nolan saat menyadari kakaknya sudah dirasuki iblis. Kemudian, Samuel pun berniat mengurung Nolan dan melakukan sesuatu. One evening down the track came a hobo. Sontak Nolan pun panik saat Samuel membakar kabin ini. Dirasa sulit pergi melalui atap, Nolan pun berniat mencari cara lain. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja sosok iblis menyerupai ibunya untuk melakukan tipu muslihat. Sementara itu, Samuel terlihat selfie Sukaesi di depan kabin yang terbakar. Di tengah situasi mencekam, Nolan yang sadar dengan tipu muslihat si iblis berniat melakukan sesuatu. Akhirnya, Nolan berhasil melenyapkan si iblis dengan mengurungnya bersama di ruangan suci. Singkat waktu, Nolan yang berada di reruntuhan kabin berhasil ditemukan oleh tim SAR setelah para petugas hutan yang berpatroli menemukan kobaran api. Di tengah keadaan linglung, Nolan pun senang saat melihat si kakak berhasil diselamatkan. Dan kini, ia pun yakin jika si kakak sudah terbebas dari si iblis. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Seperti yang kita tahu, keluarga Barry telah dikutuk oleh si iblis hutan, di mana si iblis telah mengutuk keluarga Barry sejak si nenek dan si kakek melakukan ritual pesugihan. Pesugihan apa, Bang? Mungkin pesugihan doger monyet, ya Anda tahu juga. IMDb untuk film ini adalah 5,5 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Never Let Go 2024. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.